Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit rendah, Sita menjalani hari-harinya sebagai istri Arga. Pagi itu, seperti biasa, Sita bangun sebelum matahari terbit. Cahaya tipis dari langit yang masih kelabu menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah sederhana mereka. Dapur kecil di sudut rumah sudah penuh asap dari kayu bakar yang menyala di tungku. Sita mengaduk bubur jagung di panci tua. Aroma sederhana itu memenuhi ruangan. Di tangannya, sendok kayu bergerak pelan, tapi pikirannya melayang jauh. Ada beban di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Sita bukan wanita yang banyak bicara. Rambutnya yang panjang selalu dikuncir sederhana, dan bajunya hanya kain katun lusuh yang sudah dicuci berkali-kali. Tapi matanya, matanya menyimpan cerita. Mata itu penuh harap di awal pernikahan mereka 3 tahun lalu, saat Arga masih memandangnya dengan cinta. Dulu, Arga adalah pria yang penuh mimpi, berjanji akan membawa Sita ke kota, memberinya kehidupan yang lebih baik. Tapi kini, mimpi itu seolah lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan kata-kata pedas yang menusuk hati. Sudah kubilang, Sita, aku butuh istri yang bisa bantu aku maju, bukan yang cuma bisa masak dan nyapu, bentak Arga malam sebelumnya. Kata-kata itu masih bergema di kepala Sita, membuat tangannya gemetar saat mengaduk bubur. Ia ingin membela diri, ingin bilang bahwa ia sudah berusaha. Tapi apa dayanya? Sita hanya lulusan SMP, tak punya keahlian khusus, tak punya harta. Ia menikah dengan Arga karena cinta, karena percaya bahwa bersama mereka bisa membangun hidup yang bahagia. Tapi kini, cinta itu seolah tak lagi cukup. Arga berubah sejak setahun terakhir. Ia mulai bergaul dengan teman-teman kota yang datang ke desa untuk bisnis. Mereka membawa cerita tentang dunia yang penuh gemerlap, tentang uang yang mengalir deras, tentang wanita-wanita cantik yang bisa mendampingi pria sukses. Arga terpesona. Ia mulai membenci desa, membenci rumah sederhana mereka, dan, yang paling menyakitkan, membenci Sita. Kamu gak punya apa-apa, Sita. Gak punya muka cantik, gak punya duit, gak punya otak. Aku malu bawa kamu kemana-mana, ujar Arga suatu malam, dengan nada yang begitu tajam hingga Sita hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Pagi ini, Sita berharap suasana akan lebih baik. Ia sudah menyiapkan bubur jagung kesukaan Arga, lengkap dengan sedikit gula merah yang ia hemat dari belanja minggu lalu. Ia bahkan memetik bunga Kamboja dari halaman dan meletakkannya di meja makan, berharap bisa membuat Arga tersenyum. Tapi saat Arga keluar dari kamar, wajahnya tetap masam. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, rambutnya disisir rapi, tapi matanya penuh kejengkelan. Apa ini? Bubur lagi? Aku bosan. Sita, gak bisa masak yang lain apa? Gerutu Arga sambil duduk di kursi kayu yang sudah reot. Sita hanya diam. Tangannya mencengkeram celemek lusuh yang ia pakai. Ia ingin bilang bahwa beras sudah habis, bahwa uang yang Arga berikan minggu lalu hanya cukup untuk beli jagung dan kebutuhan pokok. Tapi ia tahu, kalau ia bicara, Arga akan semakin marah. Arga, aku cuma masak apa yang ada di dapur. Kalau kamu mau yang lain, aku bisa belajar, ujar Sita pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi Arga malah mendengus. Tangannya mendorong mangkuk bubur hingga hampir tumpah. Belajar? Belajar apa? Sita, kamu gak bakal bisa jadi apa-apa. Aku capek sama hidup begini. Aku capek sama kamu. Arga berdiri. Wajahnya memerah. Aku mau ke kota hari ini. Ada urusan penting. Jangan tunggu aku pulang. Sita hanya mengangguk. Tak berani menatap mata Arga. Ia tahu, urusan penting. Itu bukan soal pekerjaan. Beberapa minggu terakhir, Arga sering pulang larut malam, bau minuman keras menempel di bajunya. Ada desas-desus di desa bahwa Arga dekat dengan wanita dari kota, anak seorang pengusaha kaya. Sita mendengar bisik-bisik tetangga, tapi ia memilih menutup telinga. Ia masih berharap Arga akan kembali padanya, kembali jadi pria yang dulu mencintainya. Tapi harapan itu pupus sore itu. Ketika matahari mulai tenggelam,
Arga pulang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Ia membawa sebuah tas kain tua dan melemparkannya ke lantai di depan Sita. "Ambil barang-barangmu, Sita. Aku gak mau lihat kamu lagi di rumah ini," ujarnya tanpa nada ragu. Sita merasa dunia berhenti berputar. Tangannya gemetar. Matanya menatap Arga dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu, Arga? Kita bisa bicara. Aku bisa berubah. Aku..." "Gak ada yang perlu dibicarakan," potong Arga. Suaranya menggelegar. "Aku sudah mutusin. Aku mau cerai. Aku gak mau hidup sama wanita yang cuma jadi beban. Aku punya rencana besar, Sita, dan kamu gak ada di dalamnya." Air mata Sita akhirnya jatuh. Ia tak bisa menahannya lagi. Tapi di tengah sakit hati yang mencabik-cabik, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang tenang, yang membakar tekadnya. "Baik, Arga. Kalau itu maumu, aku akan pergi. Tapi ingat, aku akan buktikan bahwa aku bukan wanita yang kamu pikirkan," ujar Sita. Suaranya pelan tapi penuh kekuatan. Arga hanya mendengus. Tak percaya. "Buktikan? Kamu? Hah, mimpi kali. Pergi sana, Sita. Jangan bikin malu aku di depan orang." Malam itu, Sita mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kain tua. Hanya ada beberapa baju lusuh, sebuah cermin kecil pemberian ibunya, dan seuntai kalung sederhana yang ia beli dari pasar saat masih pacaran dengan Arga. Ia melangkah keluar dari rumah itu, tak menoleh lagi. Langit desa sudah gelap. Bintang-bintang berkedip lemah. Sita berjalan menyusuri jalan setapak. Air matanya masih mengalir, tapi langkahnya tak goyah. Di ujung desa, ia berhenti sejenak di bawah pohon beringin besar. Ia menatap langit, menarik napas dalam-dalam. "Tuhan, aku gak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi aku janji, aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa jadi lebih dari apa yang mereka pikirkan," bisiknya pada dirinya sendiri. Sita tak tahu kemana ia akan pergi. Ia hanya punya sedikit uang di saku, hasil menabung dari jualan sayur di pasar. Tapi di hatinya, ada api kecil yang mulai menyala. Api itu adalah tekad, harapan, dan janji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan membiarkan hidupnya hancur hanya karena seorang pria yang tak menghargainya. Malam itu, Sita melangkah menuju halte kecil di pinggir desa, menunggu bus malam yang akan membawanya ke kota. Ia tak tahu apa yang menantinya. Tapi ia tahu satu hal, perjuangan baru saja dimulai. Bus malam yang membawa Sita akhirnya berhenti di terminal kecil di pinggiran kota. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menyambutnya, bercampur dengan bau asap knalpot dan suara klakson yang bising. Sita melangkah tur-un dari bus dengan tas kain tua di pundaknya. Matanya memindai sekeliling. Kota ini asing baginya, penuh dengan keramaian yang membuat dadanya sesak. Di desa, ia tahu nama setiap tetangga, tahu jalan setapak mana yang licin saat hujan. Tapi di sini, ia tak punya siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri, dan tekad yang masih membara di hatinya. Malam sudah larut, dan terminal mulai sepi. Sita duduk di bangku besi yang dingin. Tangannya mencengkeram tasnya erat-erat. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan beberapa hari, mungkin seminggu kalau ia hemat. Ia tak tahu harus kemana, tapi ia tahu ia tak bisa tinggal di terminal selamanya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju warung kecil di ujung terminal yang masih buka. Aroma nasi goreng dan kopi murah menguar dari sana, membuat perutnya keroncongan. Ia baru sadar, seharian ini ia belum makan apa-apa. "Buah satu porsi nasi goreng, Mbak, yang paling murah aja," ujar Sita pada pelayan warung, suaranya pelan. Pelayan itu, seorang gadis muda dengan celemek bermotif bunga, mengangguk tanpa banyak bicara. Sita duduk di sudut, menatap piring kosong di depannya sambil berpikir. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia tak punya keahlian khusus, tak punya keluarga di kota, tak punya apa-apa selain keberanian yang entah dari mana datangnya. Tapi di tengah kebingungannya, ada satu hal yang jelas. Ia tak akan kembali ke desa, tak akan memberi Arga kepuasan melihatnya gagal. Saat nasi goreng tiba,
Sita makan perlahan, mencoba menikmati setiap suapan meski pikirannya kacau. Di sampingnya, dua wanita parubaya sedang mengobrol keras-keras. Suara mereka memecah keheningan malam. Dengar gak? Si ibu RT dapat kerja di rumah orang kaya. Katanya cuma nyuci sama bersihin, sehari bisa dapat 50.000. Ujar salah satunya. Sita mendengarkan sambil pura-pura sibuk dengan makanannya. Pekerjaan sebagai buruh cuci? Bukan impian besar. Tapi setidaknya itu langkah awal. Pagi berikutnya, Sita mulai berkeliling kota kecil itu. Ia berjalan kaki, bertanya pada pedagang pasar, penjaga warung, bahkan tukang parkir, apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Kakinya lecet karena sandal tipisnya tak kuat menahan kerasnya aspal. Tapi ia tak menyerah. Di ujung hari, ia akhirnya mendapat petunjuk dari seorang ibu penjual sayur. Coba ke rumah Ibu Wulan di Gang Mawar. Katanya dia butuh orang buat nyuci baju. Tapi jangan ngarep gaji besar. Ya, Mbak. Sita mengangguk, berterima kasih, dan langsung menuju alamat yang diberikan. Gang Mawar adalah lorong sempit dengan rumah-rumah sederhana berdempetan. Bau deterjen dan suara air mengalir terdengar dari beberapa halaman. Sita mengetuk pintu rumah Ibu Wulan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi. Tapi ia tahu ia harus mencoba. Ibu Wulan, wanita setengah baya dengan wajah ramah tapi tegas, membuka pintu. Kamu yang mau kerja nyuci? Tanyanya tanpa basa-basi. Matanya menilai Sita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sita mengangguk. Mencoba tersenyum meski nervous. Saya Sita, Bu. Saya baru pindah ke kota. Saya kerja keras, gak takut capek. Ibu Wulan mengangguk pelan, lalu mengajak Sita masuk. Kerjaannya gak gampang. Loh, baju di sini banyak. Dari anak-anak sampai bapaknya. Bisa selesai tepat waktu. Sita mengangguk lagi. Meski ia tak yakin bisa menangani tumpukan baju yang kelak ia lihat di belakang rumah. Tapi ia tak punya pilihan lain. Bisa, Bu. Saya janji. Hari-hari pertama sebagai buruh cuci adalah ujian berat. Tangan Sita yang dulu hanya terbiasa memasak dan menyapu kini harus berhadapan dengan ember besar, deterjen yang membuat kulitnya kering, dan tumpukan baju yang seolah tak pernah habis. Ia bangun sebelum subuh, berjalan kaki ke rumah Ibu Wulan, dan bekerja sampai matahari tenggelam. Gajinya kecil, hanya cukup untuk menyewa kamar kos sempit di Ascot tanpa atap dan makan malam di warung pinggir jalan. Tapi Sita tak mengeluh. Setiap rupiah yang ia dapat, ia tabung dengan hati-hati, bermimpi suatu hari bisa punya sesuatu yang lebih besar. Di tengah hari-hari yang melelahkan itu, Sita bertemu dengan Mira, sahabat lamanya dari desa yang ternyata juga pindah ke kota. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja di pasar, saat Sita sedang membeli sayur dengan uang pas-pasan. Sita? Ya Tuhan, kamu di sini. Seru Mira, wajahnya penuh kejutan. Mira, yang selalu ceria dan penuh semangat, langsung memeluk Sita erat-erat. Mereka duduk di warung kopi kecil, berbagi segelas teh manis sambil bercerita. Sita menceritakan semuanya, tentang perceraiannya, tentang Arga yang menghinanya, tentang perjuangannya di kota. Mira mendengarkan dengan serius. Matanya penuh empati. Sita, kamu kuat. Aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Kamu harus mulai usaha kecil-kecilan. Jualan apa gitu, biar gak selamanya nyuci baju orang. Sita tersenyum tipis. Hatinya tersentuh oleh semangat Mira. Usaha? Aku gak punya modal, Mir. Aku cuma punya tenaga. Mira menggelengkan kepala. Modal itu bisa dicari. Sita. Yang penting tekad. Aku dulu juga mulai dari nol. Jualan kue di pasar. Sekarang aku sudah punya warung kecil. Kamu harus coba. Percakapan dengan Mira seperti angin segar di tengah keputusasaan Sita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Mira mengajaknya ke pasar malam, menunjukkan pedagang-pedagang kecil yang menjajakan berbagai barang, dari makanan hingga perhiasan sederhana. Lihat, Sita, mereka semua mulai dari kecil. Kamu juga bisa. Malam itu,
Sita pulang ke kosannya dengan hati yang lebih ringan. Ia menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya penuh lelah tapi matanya berkilat. Aku bisa. Arga. Aku akan buktikan. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Di dalam hatinya, ia mulai merancang langkah kecil pertamanya menuju masa depan yang lebih baik. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di kamar kos Sita. Kamar kecil itu, dengan dinding cat mengelupas dan kasur tipis di lantai, adalah tempat ia memulai hari dengan doa sederhana. Setiap pagi, sebelum berangkat ke rumah Ibu Wulan untuk mencuci, Sita duduk di sudut kamar, menutup mata, dan berbisik. Tuhan, bantu aku menemukan jalan. Tekadnya tak pernah pudar, meski tubuhnya lelah dan tangannya kasar karena deterjen. Hari itu, setelah selesai mencuci tumpukan baju di rumah Ibu Wulan, Sita memutuskan untuk pergi ke pasar bersama Mira. Kata-kata sahabatnya tentang memulai usaha kecil terus bergema di kepalanya. Ia tak punya banyak uang, tapi ia punya semangat. Aku harus coba sesuatu, gumamnya dalam hati sambil berjalan menyusuri jalan berdebu menuju pasar kota. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Bau ikan segar, rempah-rempah, dan gorengan bercampur di udara. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Pembeli tawar-menawar dengan suara keras. Sita dan Mira berjalan melewati deretan kios. Matanya memperhatikan setiap detail. Ada yang menjual kain, makanan, bahkan perhiasan sederhana dari Kuningan dan batu-batuan murah. Lihat, Sita, perhiasan ini laku keras. Orang suka yang murah tapi cantik, ujar Mira, menunjuk kios kecil di sudut pasar. Sita berhenti di depan kios itu. Seorang pria tua dengan kacamata tebal duduk di belakang meja kayu, mengelap anting-anting kuningan dengan kain lep. Perhiasannya sederhana, kalung, gelang, dan anting dengan ukiran sederhana, tapi menarik perhatian pembeli, terutama ibu-ibu muda. Pak, ini harganya berapa? Tanya Sita, menunjuk sepasang anting berbentuk daun. 15.000, Mbak. Kalau beli 2, diskon jadi 25.000. Jawab pria itu ramah. Sita mengangguk, menghitung dalam hati. Uang tabungannya hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Tapi ia mulai berpikir, kalau ia bisa belajar membuat atau menjual barang seperti ini, mungkin itu langkah awal. Mira, yang melihat kilat di mata Sita, tersenyum lebar. Kamu tertarik, ya? Aku kenal orang yang jual bahan perhiasan murah. Kalau mau, aku ajak ketemu dia besok. Sita ragu sejenak. Ia tak punya pengalaman, tak tahu apa-apa tentang perhiasan. Tapi ia ingat hinaan Arga, kata-kata yang menyebutnya tak berguna. Aku mau coba, Mir. Aku gak mau cuma nyuci baju selamanya, ujarnya dengan nada tegas. Keesokan harinya, Mira membawa Sita ke sebuah gudang kecil di pinggir kota. Di sana, mereka bertemu Pak Joko, pedagang bahan perhiasan yang dikenal murah hati. Gudang itu penuh dengan kotak-kotak berisi manik-manik, kawat kuningan, dan batu-batuan imitasi yang berkilau. Mbak mau coba jual perhiasan? Gampang kok. Asal rajin. Aku kasih harga grosir kalau beli banyak. Ujar Pak Joko sambil menunjukkan beberapa contoh kalung sederhana. Sita mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Joko menjelaskan cara membuat perhiasan sederhana, mulai dari merangkai manik-manik hingga mengikat kawat. Yang penting, bikin yang orang suka. Ibu-ibu di pasar suka yang kelihatan mewah tapi murah. Tambahnya, Sita merasa jantungnya berdetak kencang. Ini adalah kesempatan, tapi juga risiko. Ia hanya punya tabungan Rp70.000, hasil menyisihkan gaji selama sebulan. Setelah berpikir panjang, Sita memutuskan mengambil langkah berani. Ia membeli bahan senilai 50.000. Manik-manik warna-warni, kawat, dan beberapa batu imitasi. Kalau gagal, aku masih punya sisa buat makan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Malam itu, di kamar kosnya, Sita duduk di lantai dengan lampu minyak yang temaram. Tangannya yang kasar mulai merangkai manik-manik, mengikuti contoh yang diberikan Pak Joko. Ia bekerja sampai larut, matanya perih, tapi hatinya penuh harap. Minggu berikutnya, Sita membawa hasil karyanya ke pasar.
Ia tak punya kios, hanya kain lap yang ia bentangkan di trotoar dekat kios Mira. Ada 5 kalung dan 3 pasang anting. Semuanya sederhana tapi dibuat dengan hati. Kalung cantik, Mbak. Hanya 10.000, teriak Sita, mencoba mengatasi rasa malunya. Awalnya, tak ada yang berhenti. Orang-orang lewat begitu saja. Beberapa bahkan melirik dengan tatapan meremehkan. Sita merasa jantungnya ciut, tapi ia terus tersenyum, memanggil pembeli dengan suara yang semakin lantang. Menjelang siang, seorang ibu muda berhenti di depan kain lap Sita. Ia mengambil kalung berwarna biru, memandangnya dengan penuh minat. "Ini bikinan sendiri, Mbak?" tanyanya. Sita mengangguk, berusaha menahan degup jantungnya. "Iya, Bu. Saya bikin semalaman. Kalau suka, boleh coba dulu." Ibu itu tersenyum, lalu mengeluarkan dompetnya. "Aku ambil ini. Bagus kok. Murah lagi." Sita hampir tak percaya saat menerima uang 10.000 dari tangan ibu itu. Itu adalah penjualan pertamanya. Kemenangan kecil yang terasa seperti mimpi. Hari itu, ia berhasil menjual 3 kalung dan sepasang anting, menghasilkan 35.000. Uang itu tak seberapa, tapi bagi Sita, itu adalah bukti bahwa ia bisa. Namun, perjalanan Sita tak selalu mulus. Beberapa hari kemudian, ia menghadapi masalah besar. Ia membeli bahan baru dari pedagang lain yang menawarkan harga lebih murah, tapi ternyata barangnya cacat. Manik-manik mudah pecah, kawatnya rapuh. Sita kehilangan hampir setengah tabungannya karena kesalahan itu. Malam itu, ia duduk di kamar kos, menatap tumpukan bahan yang tak bisa digunakan. Air matanya menetes. "Aku bodoh. Aku gak bakal bisa," gumamnya. Rasa putus asa mulai merayap. Tapi di tengah keputusasaan, ia teringat kata-kata Mira. "Gagal itu biasa, Sita. Yang penting kamu bangkit lagi." Pagi berikutnya, Sita kembali ke Pak Joko, meminta maaf dan belajar lebih teliti memilih bahan. Pak Joko, yang sudah mulai menyukai ketekunan Sita, memberi diskon kecil sebagai semangat. "Kamu punya hati, Nak. Teruskan, nanti pasti berhasil," ujarnya. Dengan semangat baru, Sita kembali membuat perhiasan. Kali ini, ia lebih hati-hati, memilih warna dan desain yang lebih menarik. Ia juga mulai belajar dari pedagang lain di pasar, mencuri ilmu tentang cara menarik pembeli. Sedikit demi sedikit, namanya mulai dikenal di pasar sebagai penjual perhiasan murah yang ramah. Setiap malam, ia menghitung hasil jualannya, menyisihkan sebagian untuk tabungan. Di hatinya, ia bermimpi suatu hari bisa punya kios sendiri, bahkan toko. Tapi untuk saat ini, kain lap di trotoar adalah dunianya, dan ia akan memperjuangkannya dengan segenap hati. Pasar pagi itu terasa lebih hidup bagi Sita. Setelah beberapa bulan berjualan perhiasan di trotoar, ia mulai merasakan ritme kota. Ia tahu kapan pembeli paling ramai, tahu ibu-ibu mana yang suka menawar sampai harga jatuh, dan tahu bagaimana cara tersenyum meski hatinya sedang lelah. Kain lap yang dulu jadi alas dagangannya kini diganti dengan meja lipat kecil yang ia beli dari tabungannya. Di atas meja itu, kalung, gelang, dan anting-anting buatannya tersusun rapi, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sita tak lagi hanya merangkai manik-manik sederhana. Ia mulai bereksperimen dengan desain, mencampur batu imitasi dengan kawat kuningan yang ia bentuk sendiri. Ia belajar dari pedagang lain, mengamati bagaimana mereka memadukan warna dan membuat perhiasan yang terlihat mahal meski murah. "Kalung ini cocok buat ke kondangan, Bu. Harganya cuma 15.000. Serunya pada seorang ibu yang lewat. Suaranya kini lebih lantang, penuh percaya diri. Ibu itu berhenti, mengambil kalung berwarna merah delima, dan akhirnya membeli setelah sedikit tawar-menawar. Sita tersenyum lebar, memasukkan uang ke kotak kecil di pinggangnya. Hari-hari Sita kini terbagi antara mencuci baju di rumah Ibu Wulan dan berjualan di pasar. Ia bangun jam 4 pagi, bekerja sampai sore, lalu melanjutkan merangkai perhiasan sampai tengah malam. Tubuhnya sering terasa seperti mau runtuh, tapi setiap kali ia melihat tabungannya bertambah, rasa lelah itu hilang.
Ia sudah punya cukup uang untuk menyewa kios kecil di pasar. Sebuah langkah besar yang dulu hanya ada di mimpinya. Kios itu kecil, hanya 4 meter persegi, dengan dinding triplek dan atap seng yang bocor saat hujan. Tapi bagi Sita, itu adalah istana. Hari pertama membuka kios adalah momen yang tak akan Sita lupakan. Mira datang membantu, membawa sepiring kue pisang sebagai tanda syukur. Sita, lihat ini. Kiosmu sendiri. Dulu kamu cuma punya kain lap, sekarang sudah punya tempat. Ujar Mira, matanya berkaca-kaca. Sita hanya tersenyum, tak bisa berkata-kata. Ia menatap papan nama sederhana di depan kios, bertuliskan, perhiasan Sita, dengan cat merah yang ia tulis sendiri. Nama itu mungkin tak berarti apa-apa bagi orang lain, tapi baginya, itu adalah bukti bahwa ia bukan lagi wanita yang disebut tak berguna oleh Arga. Namun, kesuksesan kecil Sita tak luput dari perhatian orang-orang yang iri. Di pasar, ada seorang pedagang perhiasan bernama Marni, wanita parubaya yang dikenal suka menjatuhkan saingan. Marni punya kios besar di ujung pasar, dengan pelanggan tetap yang kebanyakan ibu-ibu kaya. Ia tak suka melihat Sita, yang baru beberapa bulan berjualan, sudah mulai menarik perhatian. Perhiasan murahan begitu kok laku? Pasti pakai barang rejek, ujar Marni suatu hari, sengaja keras-keras agar Sita mendengar. Beberapa pelanggan yang sedang melihat barang Sita melirik, lalu berbisik satu sama lain. Sita merasa wajahnya panas. Ia ingin membela diri, ingin bilang bahwa perhiasannya dibuat dengan hati, bukan barang rejek. Tapi ia tahu, bertengkar di pasar hanya akan merusak nama baiknya. Ia menunduk, pura-pura sibuk menyusun gelang di meja, tapi hatinya sakit. Malam itu, di kamar kosnya, ia menangis diam-diam. Aku cuma mau hidup baik-baik, kenapa selalu ada yang benci? Gumamnya pada cermin kecil di dinding. Mira, yang tahu apa yang terjadi, datang keesokan harinya dengan wajah penuh semangat. Sita, dengar aku. Orang kayak Marni cuma takut sama kamu. Kiosmu kecil, tapi pelangganmu tambah banyak. Itu artinya kamu bagus. Jangan dengar omongan dia. Mira menggenggam tangan Sita erat-erat. Sekarang, kita pikirkan cara biar perhiasanmu lebih laku. Aku punya ide. Ide Mira sederhana tapi cerdas. Ia menyarankan Sita membuat paket perhiasan untuk acara khusus, seperti kondangan atau arisan. Bikin satu set kalung, gelang, sama anting, taruh di kotak kain yang cantik. Orang suka barang yang kelihatan eksklusif. Ujarnya. Sita awalnya ragu. Ia tak punya cukup uang untuk beli kotak kain. Tapi Mira tak menyerah. Ia mengajak Sita ke penjahit lokal, memesan kotak kain sederhana dengan harga grosir. Aku pinjami dulu, bayar nanti kalau laku, ujar Mira, tersenyum. Sita bekerja keras selama seminggu, membuat 10 set perhiasan. Ia memilih warna-warna cerah yang sedang tren, merah, emas, dan hijau zamrud, dan membungkusnya dalam kotak kain berwarna krem. Hari Minggu, saat pasar paling ramai, ia memajang set perhiasan itu di depan kios dengan tulisan, paket kondangan eksklusif 50.000. Harga itu lebih mahal dari barang biasanya, tapi Sita berani mengambil risiko. Tak disangka, paket itu laku keras. Ibu-ibu yang biasanya hanya melirik kini berhenti, memuji kotak kain dan kilau perhiasan di dalamnya. Wah, ini bagus buat kepernikahan keponakan aku, ujar seorang pelanggan, langsung membeli 2 set. Hari itu, Sita menjual 7 dari 10 set, menghasilkan lebih dari Rp300.000, penghasilan terbesar yang pernah ia dapat dalam sehari. Ia memeluk Mira erat-erat. Air matanya menetes karena bahagia. Makasih, Mir. Kalau gak ada kamu, aku gak bakal bisa. Tapi Marni tak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, ia mulai menjual paket perhiasan serupa, dengan harga lebih murah. Ia bahkan menyebar isu bahwa perhiasan Sita cepat rusak. Beberapa pelanggan Sita mulai ragu, dan penjualannya menurun. Sita merasa marah. Tapi ia tahu ia tak bisa melawan Marni dengan cara kotor. Aku harus lebih pintar, gumamnya. Dengan bantuan Mira, Sita mulai membangun jaringan.
Ia mendekati pengrajin lokal yang membuat perhiasan kuningan berkualitas tinggi, menawarkan kerjasama. Kalau Bapak kasih harga grosir, saya jual dengan nama Bapak di pasar. Kita untung bareng, ujar Sita pada salah satu pengrajin. Strategi ini berhasil. Perhiasan baru yang ia jual lebih tahan lama, dan pelanggan mulai kembali. Sita juga rajin memberikan bonus kecil, seperti anting gratis untuk pembelian di atas 50.000. Perlahan, nama, perhiasan Sita, kembali dikenal, bahkan sampai ke pasar tetangga. Di akhir bab ini, Sita berdiri di depan kiosnya, menatap pasar yang mulai sepi sore itu. Ia masih ingat hinaan Marni, tapi kini ia tak lagi merasa kecil. Aku gak akan menyerah, apapun yang terjadi, bisiknya. Di hatinya, ia tahu perjalanan masih panjang, tapi setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat ke mimpinya. Mimpi yang dulu hanya bayangan, kini mulai terlihat nyata. 5 tahun telah berlalu sejak Sita pertama kali menginjakan kaki di kota kecil itu dengan tas kain tua dan hati penuh luka. Kini, ia bukan lagi wanita yang hanya bermodalkan kain lep di trotoar pasar. Kios kecilnya di pasar telah berkembang, pelanggannya bertambah, dan nama, perhiasan Sita, kini dikenal di kalangan ibu-ibu dan gadis-gadis muda yang mencari perhiasan cantik dengan harga terjangkau. Tapi Sita tak pernah puas hanya dengan kios. Di hatinya, ada mimpi yang lebih besar, memiliki toko emas sendiri, tempat di mana ia bisa menjual perhiasan berkualitas tinggi, bukan hanya kuningan dan manik-manik. Hari itu, Sita berdiri di depan sebuah ruko kecil di pusat kota. Bangunan itu sederhana, dengan cat putih yang mulai mengelupas dan jendela kaca yang sedikit berdebu. Tapi lokasinya strategis, tepat di jalan utama yang ramai dilewati orang-orang kaya dan pedagang besar. Sita menatap ruko itu dengan jantung berdegup kencang. Ini dia, gumamnya. Selama bertahun-tahun, ia menabung setiap rupiah, mengorbankan keinginan pribadi, bahkan tak pernah membeli baju baru demi mimpi ini. Kini, tabungannya cukup untuk menyewa ruko itu dan memulai langkah baru. Namun, membuka toko emas bukan perkara mudah. Sita tahu ia tak bisa hanya mengandalkan perhiasan kuningan. Emas adalah permainan besar, modalnya besar, risikonya juga besar. Ia butuh seseorang yang bisa membantunya memahami dunia baru ini. Disinilah Pak Budi masuk dalam cerita Sita. Pak Budi adalah pedagang emas tua yang memiliki toko kecil di pasar lama. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, tapi tegas. Sita pernah bertemu dengannya saat membeli rantai emas bekas untuk pelanggannya, dan sejak itu, mereka sering berbincang. Sita, kalau mau main di emas, kamu harus hati-hati. Bukan cuma soal duit, tapi juga soal kepercayaan. Orang beli emas karena percaya sama penjualnya, ujar Pak Budi suatu sore, saat Sita berkunjung ke tokonya. Sita mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap saran di buku kecil yang selalu ia bawa. Pak Budi mengajarinya cara mengecek kadar emas, membaca harga pasar, dan bernegosiasi dengan supplier. Kamu punya bakat, Sita, tapi jangan gegabah. Mulai kecil, baru naik pelan-pelan, tambahnya. Dengan bimbingan Pak Budi, Sita mulai merancang toko emasnya. Ia menyewa ruko itu, membersihkannya sendiri selama berminggu-minggu, dan memesan etalase kaca sederhana untuk memajang barang. Modalnya sebagian besar ia gunakan untuk membeli emas dalam jumlah kecil, cincin, anting, dan kalung dengan desain simpel. Ia juga tetap menjual perhiasan kuningan untuk menarik pelanggan yang tak mampu beli emas. Toko ini untuk semua orang, ujar Sita pada Mira, yang setia membantunya menata toko. Hari pembukaan toko adalah momen penuh emosi. Sita mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, rambutnya dikuncir rapi, dan untuk pertama kalinya, ia memakai salah satu kalung emas buatannya sendiri. Di depan toko, ia memasang papan bertuliskan, "Toko Emas Sita", dengan huruf emas yang berkilau. Mira, Pak Budi, dan beberapa pelanggan setia dari pasar datang untuk merayakan. Sita, aku bangga sama kamu. Dari nol, sekarang lihat ini, ujar Mira, memeluknya erat. Tapi di balik kebahagiaan itu, Sita masih dihantui rasa rendah diri. Malam sebelum pembukaan,
Ia duduk sendirian di toko yang masih kosong, menatap etalase yang baru diisi beberapa perhiasan. Aku cuma anak desa. Apa aku pantas punya toko begini? Apa aku bisa bersaing sama toko-toko besar? Gumamnya. Bayang-bayang masa lalu, hinaan Arga, dan ketakutan gagal terus menghantuinya. Tapi setiap kali ia merasa goyah, ia mengingat perjuangannya. Dari mencuci baju, berjualan di trotoar, hingga kini berdiri di tokonya sendiri. Aku harus kuat, bisiknya, mengusap air mata. Hari-hari pertama toko buka tak semudah yang ia bayangkan. Pelanggan datang, tapi kebanyakan hanya melihat-lihat. Emas adalah barang mahal, dan orang-orang masih ragu membeli dari toko baru. Sita tak putus asa. Ia mulai mempromosikan tokonya dengan cara sederhana, membagikan brosur di pasar, menawarkan diskon untuk pembelian pertama, dan memberikan pelayanan yang ramah. Ia juga mempertahankan kebiasaan lamanya, mengobrol dengan pelanggan, mendengarkan cerita mereka, membuat mereka merasa dihargai. Perlahan, usaha Sita membuahkan hasil. Seorang ibu kaya, yang awalnya hanya iseng mampir, membeli sepasang anting emas setelah terkesan dengan keramahan Sita. "Mbak, toko ini kecil, tapi pelayanannya bikin betah. Aku bakal ajak teman-teman arisan ke sini," ujar ibu itu. Kata-kata itu seperti angin segar. Tak lama, teman-teman arisan ibu itu datang, dan penjualan Sita mulai meningkat. Ia juga mulai bekerja sama dengan pengrajin emas lokal, memesan desain khusus yang tak ada di toko lain. Namun, di tengah kesuksesan kecil ini, Sita menghadapi tantangan baru. Seorang supplier emas yang ia percaya ternyata menipu, mengirim emas dengan kadar lebih rendah dari yang dijanjikan. Sita baru menyadari setelah seorang pelanggan mengeluh bahwa cincinnya cepat kusam. Ia panik. Reputasi tokonya baru mulai terbentuk, dan satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Dengan berat hati, Sita mengganti cincin pelanggan itu dengan yang baru, menggunakan tabungannya sendiri. Ia juga menghadapi supplier itu, menuntut pengembalian uang dengan suara tegas meski hatinya gemetar. Pak Budi, yang mendengar masalah ini, datang ke toko Sita. "Sita, dunia emas memang keras. Tapi kamu sudah lakukan yang benar, jaga kepercayaan pelanggan. Sekarang, cari supplier baru, dan jangan pernah percaya begitu saja." Sita mengangguk, belajar dari kesalahannya. Ia mulai membangun jaringan dengan supplier terpercaya, bahkan pergi ke kota besar untuk bertemu mereka langsung. Di akhir bab ini, Sita berdiri di depan tokonya, menatap jalan yang ramai di sore hari. Toko emas Sita kini mulai dikenal, meski masih kecil dibandingkan toko-toko besar di sekitarnya. Ia masih merasa takut kadang-kadang, masih mendengar bisikan rendah diri di kepalanya. Tapi setiap kali ia melihat pelanggan tersenyum membawa perhiasannya, ia tahu ia berada di jalan yang benar. "Ini baru awal," bisiknya, matanya penuh tekad. Di hatinya, ia mulai membayangkan toko yang lebih besar, jaringan yang luas, dan nama yang dikenal di mana-mana. Tapi untuk saat ini, toko kecil ini adalah dunianya, dan ia akan memperjuangkannya dengan segenap jiwa. Di sisi lain kota, jauh dari gemerlap toko emas Sita yang baru berdiri, Arga menjalani hidup yang seolah-olah sempurna. Setelah menceraikan Sita 5 tahun lalu, ia menikahi Rina, anak seorang pengusaha kaya yang dikenalnya saat menjalani bisnis kecil-kecilan di kota. Pernikahan mereka digelar megah, dengan pelaminan penuh bunga impor dan tamu-tamu penting yang memenuhi gedung serbaguna. Bagi orang luar, Arga adalah pria sukses yang berhasil naik kelas, dari anak desa menjadi menantu keluarga terpandang. Tapi di balik kilau itu, hidup Arga tak seindah yang terlihat. Pagi itu, Arga berdiri di balkon apartemen mewah yang dimiliki keluarga Rina. Pemandangan kota terbentang di depannya, gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, dan mobil-mobil mewah yang lalu lalang. Tapi matanya kosong, pikirannya dipenuhi beban. Ia mengenakan kemeja branded yang dibelikan Rina, tapi entah mengapa, pakaian itu terasa asing di tubuhnya. "Arga, kamu gak siap-siap? Papa mau ketemu klien siang ini, kamu ikut," teriak Rina dari dalam apartemen. Suaranya tajam dan penuh perintah. Rina adalah wanita yang cantik,
dengan kulit mulus dan rambut yang selalu ditata rapi. Tapi sikapnya dingin dan arogan, terutama pada Arga. Sejak menikah, Arga merasa lebih seperti karyawan daripada suami. Ia bekerja di perusahaan ayah Rina, mengurus urusan kecil seperti mengantar dokumen atau menemani klien makan malam. Gajinya besar, tapi ia tak punya kuasa atas uang itu. Semua dikontrol Rina. "Kamu gak usah mikir duit, Arga. Fokus bantu papa aja," ujar Rina suatu kali, dengan nada yang membuat Arga merasa kecil. Hari ini, Arga mengikuti ayah mertuanya, Pak Haryanto, ke sebuah restoran mewah untuk bertemu klien. Ia duduk di ujung meja, tersenyum kaku saat Pak Haryanto berbicara tentang proyek baru. Klien itu, seorang pria tua dengan jas mahal, melirik Arga sekilas. "Ini menantumu." "Ya, Haryanto?" "Pria muda yang beruntung," ujarnya sambil tertawa. Arga hanya mengangguk, tapi di dalam hati, ia merasa seperti boneka yang dipamerkan. Ia tak punya andil dalam pembicaraan, tak punya ide yang didengar. Ia hanya ada untuk membuat keluarga Rina terlihat baik. Malam itu, saat pulang ke apartemen, Rina sedang sibuk memilih gaun untuk acara amal yang akan ia hadiri. "Arga, besok kamu temenin aku ke toko emas, ya? Aku butuh kalung baru buat acara ini. Papa bilang kita harus kelihatan mewah," ujarnya tanpa menatap Arga. Matanya sibuk meneliti tumpukan gaun di sofa. Arga hanya mengangguk, meski hatinya jengkel. Ia tahu, temani, berarti ia harus membawa kartu kredit keluarga, yang sebenarnya dikontrol ketat oleh Rina. Setiap pembelian besar harus dilaporkan, dan Rina tak pernah ragu memarahinya jika ia dianggap boros. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan ini, Arga mulai merasa tak puas. Dulu, saat masih di desa, ia bermimpi menjadi pria sukses dengan usaha sendiri. Ia menceraikan Sita karena menganggapnya tak bisa mendukung ambisinya. Tapi kini, ia menyadari bahwa mimpinya tak pernah terwujud. Ia hidup mewah, tapi bukan karena kerja kerasnya sendiri. Ia bergantung pada keluarga Rina, dan itu membuatnya merasa lemah. Kadang, di malam yang sunyi, ia teringat Sita, wanita sederhana yang dulu selalu menyiapkan bubur jagung dengan senyum hangat. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. "Sita cuma masa lalu. Aku sudah jauh lebih baik sekarang," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, ketidakpuasan Arga semakin terlihat. Ia mulai minum lebih sering, menghabiskan malam di bar bersama teman-teman barunya yang tak benar-benar peduli padanya. Rina, yang awalnya tak mempermasalahkan, mulai kesal. "Arga, kamu pikir aku nikah sama kamu buat lihat kamu mabuk-mabukan? Papa sudah mulai ngomong. Loh, kalau kamu gak serius, dia bakal cari orang lain buat bantu bisnis," bentak Rina suatu malam, wajahnya merah karena marah. Arga hanya diam, tangannya mencengkeram gelas kosong di meja. Ia ingin membalas, ingin bilang bahwa ia juga tak bahagia, bahwa ia merasa terkekang. Tapi ia tahu, jika ia melawan, posisinya di keluarga Rina bisa terancam. Ia tak punya apa-apa tanpa mereka, tak punya uang, tak punya nama. Jadi, ia menunduk, mengangguk, dan berjanji akan berubah, meski hatinya semakin kosong. Di sisi lain, desas-desus tentang kesuksesan Sita mulai sampai ke telinga Arga. Salah satu temannya dari desa, yang kebetulan berkunjung ke kota, bercerita tentang seorang wanita bernama Sita yang kini punya toko emas. "Itu Sita, mantan istrimu, kan? Gila, dia sekarang sukses. Loh, tokonya ramai. Katanya dia jual emas asli," ujar teman itu sambil tertawa. Arga hanya tersenyum kaku, pura-pura tak peduli, tapi di dalam hati, ia merasa terguncang. Sita? Wanita yang dulu ia anggap tak berguna? Punya toko emas? Mustil. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Ia duduk di sofa, menatap ponselnya yang penuh notifikasi dari Rina tentang jadwal besok. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke Sita yang dulu selalu menunggunya pulang dengan sabun cuci di tangannya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Dia gak mungkin sukses. Pasti cuma isu, gumamnya. Tapi di sudut hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh.
Ia tak tahu bahwa nasib akan segera mempertemukannya dengan Sita, dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, di toko emasnya, Sita tak tahu apa-apa tentang kehidupan Arga. Ia sibuk melayani pelanggan, merancang perhiasan baru, dan bermimpi tentang masa depan. Tokoh Sita tak punya waktu untuk memikirkan masa lalu, tapi takdir punya rencana lain. Pertemuan yang akan mengubah segalanya sudah di depan mata, dan saat itu tiba, Sita akan diuji, bukan hanya oleh Arga, tapi juga oleh dirinya sendiri. Pagi di toko emas Sita terasa seperti biasa. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca, membuat perhiasan di etalase berkilau indah. Sita berdiri di belakang meja kasir, menyapa pelanggan dengan senyum ramah sambil menata beberapa cincin emas baru yang tiba dari pengrajin. Tokoh Sita kini lebih percaya diri, mengenakan baju kurung sederhana tapi rapi, dengan kalung emas tipis yang ia desain sendiri menghiasi lehernya. Toko kecilnya ramai, terutama menjelang akhir pekan, saat ibu-ibu dan gadis-gadis muda datang mencari perhiasan untuk acara khusus. Hari itu, Sita sedang membantu seorang pelanggan memilih anting ketika pintu toko berbunyi, diikuti oleh suara langkah sepatu hak yang keras dan aroma parfum mahal yang menyengat. Sita menoleh, dan jantungnya seolah berhenti sejenak. Di depan pintu berdiri Arga, dengan Rina di sisinya. Arga mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, wajahnya terlihat lelah meski berusaha tersenyum. Rina, di sisi lain, tampak seperti ratu. Gaun merahnya ketat, rambutnya tergerai sempurna, dan tas branded di tangannya seolah berteriak tentang kekayaan. Sita langsung mengenali mereka, tapi ia menahan diri. Tangannya yang sedang memegang anting sedikit gemetar, tapi ia cepat menguasai diri. "Selamat datang, Ibu, Bapak. Silakan lihat-lihat. Kalau butuh bantuan, saya siap bantu," ujarnya dengan suara tenang, profesional, seperti yang ia latih selama bertahun-tahun. Ia berdoa dalam hati agar Arga tak mengenalinya. Wajahnya kini berbeda, lebih terawat, dengan riasan tipis yang membuatnya terlihat lebih dewasa. Tapi di dalam dadanya, kenangan pahit tentang hinaan Arga kembali bergolak. Rina melangkah masuk dengan sikap angkuh, matanya memindai toko kecil itu dengan ekspresi meremehkan. "Tempatnya kecil, ya. Apa ada barang yang layak buat acara amal besok?" ujarnya. Suaranya keras dan sengaja dibuat agar semua orang mendengar. Arga hanya mengangguk, tangannya sibuk memainkan ponsel, seolah tak ingin ada di sana. Sita menarik napas dalam-dalam, menjaga senyumnya. "Kami punya koleksi emas asli, Ibu. Kalau untuk acara spesial, saya bisa tunjukkan beberapa kalung dan anting eksklusif," jawabnya. Suaranya tetap lembut tapi tegas. Rina mendengus pelan, tapi ia mengikuti Sita ke etalase di sudut toko. Sita menunjukkan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga, desain yang ia buat sendiri bersama pengrajin lokal. "Ini salah satu yang paling disukai pelanggan, Ibu. Kadar emasnya 22 karat, cocok untuk acara formal," jelas Sita. Rina mengambil kalung itu, memandangnya dengan sikap kritis. Lumayan. Tapi apa gak ada yang lebih mewah? Aku mau yang bikin orang melongo," ujarnya, tersenyum sinis. Arga, yang akhirnya menoleh dari ponselnya, melirik kalung itu sekilas. Matanya kemudian beralih ke Sita, dan ada kilatan kebingungan di wajahnya. "Kamu, kayaknya aku pernah ketemu kamu," ujarnya, nadanya ragu. Sita merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap tenang. "Mungkin Bapak pernah ke toko ini sebelumnya," jawabnya ringan, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi Arga masih menatapnya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Rina, yang tak suka perhatian Arga teralihkan, memotong dengan suara keras. "Arga, fokus dong. Aku mau kalung ini, sama anting yang itu. Cepet hitung, aku buru-buru." Ia menunjuk sepasang anting emas besar dengan batu permata imitasi yang berkilau. Sita mengangguk, menghitung harga di kalkulator kecilnya. "Totalnya 8.500.000, Ibu. Apakah mau dibungkus atau langsung dipakai?" tanyanya, suaranya tetap sopan. Rina melambaikan tangannya dengan gaya dramatis. "Arga,
Bayar pakai kartu. Cepet. Aku gak mau lama-lama di sini. Arga mengangguk, mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dengan gerakan yang sedikit gugup. Sita memperhatikan tangan Arga yang sedikit gemetar saat menyerahkan kartu itu. Ada sesuatu di wajahnya, ketegangan, mungkin rasa malu, yang membuat Sita bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pria yang dulu begitu sombong itu. Sita menggesek kartu di mesin EDC, tapi layar menunjukkan pesan, transaksi ditolak. Ia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Pelanggan lain di toko mulai melirik. Beberapa berbisik. Rina, yang awalnya sibuk memeriksa penampilannya di cermin kecil, menoleh dengan wajah memerah. Apa-apaan ini? Kartunya pasti bermasalah. Coba lagi. Bentaknya pada Sita, seolah Sita yang salah. Sita tetap tenang, meski hatinya berdebar. Maaf, Ibu, sepertinya kartunya memang bermasalah. Apakah ada kartu lain atau mungkin mau bayar tunai? Tanyanya dengan nada yang sopan. Arga, yang wajahnya kini pucat, menggumam. Coba tunggu sebentar. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, mungkin Rina atau Bang, tapi tak ada jawaban. Rina semakin kesal. Tangannya menepuk meja kasir. Ini memalukan. Tokoh Arga, kamu ngapain sih? Bilang ke mereka kartu ini pasti cukup. Sita memperhatikan semua ini dengan hati yang campur aduk. Ada bagian dirinya yang merasa puas melihat Arga dalam situasi sulit. Tapi ada juga rasa iba. Ia ingat betul bagaimana Arga dulu menghinanya, menyebutnya tak berguna. Tapi ia tak ingin menjadi orang yang membalas dengan cara rendah. Kalau ibu dan bapak mau, saya bisa simpan barang ini dulu. Besok bisa kembali untuk bayar, ujar Sita, mencoba menawarkan solusi. Rina mendengus. Wajahnya penuh amarah. Simpan? Aku gak mau balik ke toko kecil begini. Arga, urus ini sekarang. Arga hanya menunduk. Keringat mulai muncul di dahinya. Ia menggumam sesuatu tentang menghubungi bank lagi, tapi suaranya lemah, penuh rasa malu. Pelanggan lain mulai berbisik lebih keras. Dan Sita tahu situasi ini bisa merusak suasana di tokonya. Di saat itu, Sita membuat keputusan cepat. Baik, Ibu, Bapak, saya akan coba proses lagi dengan cara manual. Tapi kalau masih gagal, mungkin bisa bayar separuh dulu, sisanya besok. Bagaimana? Tawarnya. Suaranya tetap ramah tapi tegas. Rina melotot, tapi akhirnya mengangguk dengan enggan. Arga, yang masih menunduk, hanya menggumam. Iya, coba dulu. Sita berjalan ke belakang, pura-pura memeriksa mesin, tapi sebenarnya ia hanya ingin memberi waktu agar situasi mereda. Ia tahu Arga belum mengenalinya sepenuhnya, dan ia tak ingin momen ini menjadi lebih rumit. Tapi di dalam hatinya, ada kepuasan kecil, bukan karena Arga malu, tapi karena ia, Sita, kini berdiri di posisi yang tak pernah Arga bayangkan. Tokoh Sita bukan lagi wanita desa yang diusir, tapi pemilik toko yang mampu menangani situasi sulit dengan kepala dingin. Saat Sita kembali ke kasir, ia tahu momen ini hanya permulaan. Pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, ujian bagi dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia tak hanya sukses, tapi juga punya hati yang besar. Suasana di toko emas Sita masih tegang. Bunyi mesin EDC yang berulang kali menolak kartu kredit Arga seperti irama yang mempermalukan, membuat pelanggan lain di toko berbisik dan melirik. Rina berdiri dengan tangan disilangkan. Wajahnya merah karena marah dan malu, sementara Arga hanya menunduk, keringat membasahi keningnya. Sita, di balik meja kasir, tetap menjaga sikap profesional, meski di dalam dadanya ada badai emosi. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan. Bertemu Arga, pria yang dulu menghinanya, dalam keadaan yang begitu memalukan. Sita kembali dari belakang setelah berpura-pura memeriksa mesin. Maaf, Bapak, Ibu, sepertinya kartunya masih bermasalah. Apakah ada opsi lain? Kami terima tunai atau transfer. Ujarnya dengan suara yang tenang, hampir terlalu sopan. Ia sengaja menjaga nada netral, tapi matanya tak bisa menipu. Ada kilatan kecil kepuasan saat melihat Arga gelisah. Rina,
yang semakin tak sabar, menoleh pada Arga dengan tatapan tajam. Arga, apa-apaan ini? Kamu bilang kartu ini aman. Jangan bikin aku malu di depan orang, bentaknya. Suaranya menggema di toko kecil itu. Beberapa pelanggan menoleh. Beberapa berbisik lebih keras. Arga menggumam sesuatu. Tangannya sibuk mencari-cari di dompetnya. Tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tak punya solusi. Aku coba telepon bank dulu, katanya lemah. Tapi ponselnya hanya ia pegang tanpa benar-benar menghubungi siapapun. Sita memperhatikan semua ini dengan hati yang campur aduk. Ada bagian dirinya yang ingin tertawa. Ingin melihat Arga semakin terpuruk. Ini adalah pria yang dulu menyebutnya tak berguna, yang mengusirnya dari rumah dengan tangan kosong. Tapi ada juga bagian lain yang merasa iba. Arga terlihat kecil, lemah, jauh dari pria sombong yang dulu ia kenal. Namun, Sita tahu ia harus tetap profesional. Tokonya adalah cerminan dirinya. Dan ia tak ingin pelanggan lain melihatnya sebagai orang yang memanfaatkan situasi. Baik. Ibu, Bapak, kalau memang sulit, saya bisa simpan perhiasan ini untuk Anda. Besok atau lusa bisa kembali untuk menyelesaikan pembayaran. Ujar Sita lagi, menawarkan jalan keluar. Tapi Rina, yang egonya tersakiti, tak mau mendengar. Simpan? Aku gak mau balik ke tempat begini. Arga, bayar sekarang atau aku yang urus. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan dompet kulit mahal. Tapi saat membukanya, wajahnya berubah. Dompet itu kosong, kecuali beberapa lembar uang kertas kecil. Rina memandang Arga dengan tatapan yang bisa membakar. Kamu gak bawa uang tunai sama sekali? Serius? Arga hanya menunduk. Wajahnya semakin pucat. Aku pikir kartu cukup, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Pelanggan lain mulai berpindah ke sudut toko. Berpura-pura sibuk melihat perhiasan, tapi telinga mereka jelas menangkap setiap kata. Sita merasa situasi ini tak bisa dibiarkan lebih lama. Ia harus mengambil kendali. Dengan suara yang sedikit lebih tegas, Sita berkata, Ibu, Bapak, saya paham mungkin ada kendala. Kalau mau, saya bisa tawarkan perhiasan lain dengan harga lebih terjangkau, atau kita bisa atur pembayaran bertahap. Toko ini fleksibel untuk pelanggan. Ia sengaja menekankan kata, pelanggan, dengan nada yang ramah tapi penuh wibawa, seolah mengingatkan Rina dan Arga bahwa mereka tak lebih istimewa dari orang lain di tokonya. Tapi Rina tak mau kalah. Fleksibel? Aku gak butuh fleksibel. Aku cuma mau kalung ini, dan aku mau sekarang. Ia menunjuk kalung emas di etalase dengan sikap arogan. Sita tersenyum tipis, lalu membuat keputusan yang berani. Baik. Ibu, kalau ibu bersikeras, saya akan proses secara manual, tapi saya perlu identitas untuk jaminan sementara. Ini prosedur toko kami. Ia mengeluarkan buku catatan dan pena, menatap Rina dengan tatapan yang tak gentar. Rina terdiam, wajahnya memerah. Ia tahu ia tak punya posisi untuk menolak tanpa memperburuk situasi. Arga, yang akhirnya angkat bicara, berkata dengan suara pelan. Rina, mungkin kita balik besok aja. Aku urus bank dulu. Tapi sebelum Rina bisa membalas, Sita memutuskan untuk mengakhiri drama ini dengan caranya sendiri. Ia menatap Arga, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan sedikit emosi terlihat di matanya. Bapak Arga, kalau saya boleh saran, mungkin Bapak bisa cek dulu saldo kartunya di luar. Saya Sita, pemilik toko ini. Saya yakin Bapak pasti bisa atur pembayaran dengan baik. Ujarnya, suaranya lembut tapi penuh makna. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Arga menatapnya dengan mata membelalak. Wajahnya pucat pasi. Sita? Sita, yang. Ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Rina, yang tak tahu apa-apa, melotot pada Arga. Kamu kenal dia? Siapa ini? Bentaknya. Tapi Arga tak menjawab. Ia hanya menatap Sita, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Sita, dengan senyum tipis yang penuh percaya diri, melanjutkan. Iya, Bapak. Sita, dari desa Sukamaju.
Toko ini milik saya. Jadi, apakah mau lanjutkan pembelian atau kembali besok? Kata-kata itu seperti tamparan bagi Arga. Ia, pria yang dulu mengusir Sita dengan hinaan, kini berdiri di depan tokonya, tak mampu membayar kalung yang diminta istrinya. Rina, yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh, menarik lengan Arga. Arga, ayo pergi. Aku gak mau di sini. Ia berbalik, melangkah keluar dengan langkah cepat. Sepatu haknya menggema di lantai. Arga mengikuti dengan kepala tertunduk, tak berani menoleh lagi pada Sita. Saat pintu toko tertutup, suasana kembali normal. Pelanggan lain mulai mendekati Sita, memuji caranya menangani situasi. Mbak Sita, sabun tenang banget tadi. Kalau aku, udah kesel sama ibu-ibu sombong itu. Ujar seorang pelanggan sambil tertawa. Sita hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia merasa campur aduk. Ada kepuasan melihat Arga malu, tapi juga ada rasa kosong. Apakah ini yang ia inginkan? Membuktikan diri dengan mempermalukan orang lain? Malam itu, di kamar kosnya yang kini lebih layak, Sita duduk di depan cermin kecil. Ia menatap wajahnya, mencoba memahami perasaannya. Aku menang hari ini, tapi kenapa rasanya gak utuh? Gumamnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang Arga atau Rina. Ini tentang dirinya sendiri, tentang membuktikan bahwa ia bisa bangkit, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk hatinya yang pernah hancur. Malam menyelimuti kota dengan keheningan. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan depan kamar kos Sita. Di dalam kamarnya yang sederhana, Sita duduk di tepi kasur, menatap cermin kecil yang sudah setia menemaninya sejak awal perjuangannya. Cahaya lampu neon yang temara memantul di wajahnya, menyoroti matanya yang penuh renungan. Peristiwa di toko tadi siang masih bergema di pikirannya. Wajah malu Arga, kemarahan Rina, dan sorotan pelanggan yang menyaksikan drama itu. Sita merasa menang, tapi kemenangan itu terasa hampa. Ia mengambil cermin kecil itu, jari-jarinya menyentuh bingkai kayu yang sudah usang. Cermin ini adalah peninggalan dari ibunya, satu-satunya benda yang ia bawa saat diusir dari rumah Arga. Aku sudah sejauh ini, Bu, bisiknya, seolah ibunya bisa mendengar dari surga. Tapi kenapa hatinya masih gelisah? Ia teringat sorot mata Arga saat ia mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik toko. Ada keterkejutan di wajah pria itu, tapi juga sesuatu yang lain, penyesalan, mungkin. Sita menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Dia gak pantas dapat simpati, gumamnya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Pagi berikutnya, Sita pergi ke toko lebih awal. Ia ingin melupakan kejadian kemarin dengan menyibukkan diri. Tapi saat ia membuka pintu toko, Mira sudah menunggu di depan, membawa 2 gelas teh manis dalam plastik. Sita, ceritain dong. Katanya kemarin ada drama besar di toko? Aku dengar dari ibu-ibu di pasar. Katanya kamu bikin mantanmu sama istrinya malu setengah mati. Ujar Mira dengan mata berbinar, penuh semangat. Sita tersenyum tipis, mengajak Mira masuk dan duduk di kursi kecil di sudut toko. Ia menceritakan kejadian itu dengan nada datar, berusaha tak menunjukkan emosi. Tapi Mira, yang selalu bisa membaca sahabatnya, memotong cerita itu. Sita, aku tahu kamu. Kamu gak sehebat itu di luar kayak di dalam hati. Apa yang bikin kamu resah? Harusnya kamu seneng, kan? Arga akhirnya tahu siapa kamu sekarang. Sita menarik napas panjang, menatap gelas teh di tangannya. Aku pikir aku bakal puas, Mir. Aku bayangin momen ini selama bertahun-tahun, bikin Arga nyesel karena dulu hina aku. Tapi pas itu terjadi, rasanya kosong. Aku malah kasihan lihat dia. Dia kelihatan kecil, lemah. Beda sama Arga yang dulu aku kenal. Ia terdiam, matanya menatap lantai. Apa aku salah karena nikmatin momen itu? Mira menggenggam tangan Sita, wajahnya penuh empati. Sita, kamu manusia. Wajar kalau kamu seneng lihat orang yang nyakitin kamu jatuh. Tapi kamu beda sama Arga. Kamu gak cuma mau balas dendam. Kamu mau buktiin ke diri sendiri bahwa kamu bisa. Dan lihat,
Kamu sudah lakuin itu. Toko ini, pelangganmu, nama baikmu, itu semua bukan cuma buat nunjukin ke Arga, tapi buat kamu sendiri. Kata-kata Mira seperti menampar Sita dengan lembut. Ia teringat perjuangannya. Hari-hari mencuci baju sampai tangannya melepuh. Malam-malam merangkai manik-manik di bawah lampu minyak. Dan saat-saat ia hampir menyerah tapi tetap bangkit. Semua itu bukan untuk Arga. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Kecuali dirinya sendiri. Kamu benar, Mir. Aku gak boleh terjebak sama masa lalu. Aku harus jalan terus. Ujarnya. Suaranya lebih tegas. Hari itu, Sita bekerja dengan semangat baru. Ia melayani pelanggan dengan senyum yang lebih tulus, mendesain perhiasan baru dengan penuh kreativitas. Tapi di sela-sela kesibukannya, ia masih memikirkan Arga. Bukan karena ia ingin bertemu lagi, tapi karena ia tahu ia harus melepaskan beban di hatinya. Malam itu, setelah toko tutup, Sita duduk di belakang meja kasir, mengambil selembar kertas dan pena. Ia menulis surat yang tak akan pernah ia kirim, hanya untuk dirinya sendiri. Arga, aku pernah benci kamu. Aku pernah berdoa supaya kamu merasakan sakit yang sama kayak yang aku rasain. Tapi sekarang, aku sadar, kebencian itu cuma bikin aku stuck. Aku maafin kamu, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku mau hidup tenang. Aku gak butuh kamu nyesel. Aku cuma butuh aku bahagia. Dan aku akan bahagia dengan caraku sendiri. Sita menatap tulisan itu. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia merobek kertas itu perlahan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Saat ia melangkah keluar dari toko, angin malam terasa lebih sejuk, seolah beban di dadanya ikut terbawa pergi. Ia menatap langit yang penuh bintang, tersenyum kecil. Aku bebas sekarang, bisiknya. Di sisi lain kota, Arga duduk di sofa apartemennya, sendirian. Rina sedang pergi ke acara amal, meninggalkannya setelah pertengkaran sengit soal kejadian di toko Sita. Arga masih tak bisa melupakan wajah Sita. Wanita yang dulu ia anggap tak berarti, kini berdiri dengan penuh percaya diri sebagai pemilik toko emas. Ia merasa malu, tapi lebih dari itu, ia merasa kehilangan. Bukan kehilangan Sita, tapi kehilangan dirinya sendiri. Pria yang dulu punya mimpi besar, kini hanya bayangan di bawah bayang-bayang keluarga Rina. Sita tak tahu apa yang terjadi dengan Arga, dan ia tak ingin tahu. Baginya, babak itu sudah selesai. Ia kini fokus pada mimpinya, memperbesar toko, membantu pengrajin lokal, dan mungkin suatu hari membuka cabang baru. Di hatinya, ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia tak lagi takut. Ia telah mengampuni masa lalunya, dan dengan itu, ia siap melangkah ke masa depan dengan hati yang ringan. Bab 10. Puncak Kesuksesan. 3 tahun berlalu sejak pertemuan tak terduga Sita dengan Arga di toko emas Sita. Kota kecil itu kini terasa lebih hidup, dengan jalanan yang semakin ramai dan toko-toko baru bermunculan. Tapi di antara semua itu, toko emas Sita tetap menjadi bintang. Dari ruko kecil yang dulu hanya punya beberapa etalase sederhana, kini Sita telah membangun jaringan toko yang tersebar di 3 kota tetangga. Namanya bukan lagi sekadar dikenal di pasar, tapi di kalangan pengusaha perhiasan dan pelanggan kelas atas. Perhiasan Sita kini identik dengan kualitas, kejujuran, dan desain yang elegan namun terjangkau. Pagi itu, Sita berdiri di depan toko barunya di pusat kota besar. Bangunan itu megah, dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari dan papan nama emas yang berkilau. Di dalam, etalase dipenuhi koleksi emas, perak, dan perhiasan berlian kecil yang dirancang khusus untuk pelanggan kelas menengah ke atas. Sita mengenakan kebaya modern berwarna putih, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya penuh percaya diri. Hari ini adalah pembukaan resmi cabang keempatnya. Sebuah pencapaian yang dulu hanya ada di mimpinya. Mira, yang kini menjadi manajer operasional untuk semua toko Sita, berdiri di sisinya, memegang daftar tamu undangan. Sita, lihat ini. Ada wartawan lokal, pengusaha besar, bahkan perwakilan dari Asosiasi Pengrajin Emas. Kamu benar-benar jadi orang besar sekarang, ujar Mira. Matanya berkaca-kaca karena bangga.
Sita tertawa kecil, menggenggam tangan sahabatnya. Tanpa kamu, Mir, aku gak bakal sampai sini. Kamu yang selalu nyemangatin aku dari awal. Acara pembukaan berlangsung meriah. Tamu-tamu memenuhi toko, memuji desain perhiasan dan keramahan staf. Sita berpidato singkat, menceritakan perjalanannya tanpa menyebut detail pahit masa lalunya. Saya mulai dari nol, dengan hanya bermodalkan mimpi dan kerja keras. Toko ini bukan cuma soal emas, tapi soal kepercayaan dan kerjasama. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung saya, ujarnya. Suaranya penuh semangat, sorak tepuk tangan menggema, dan Sita merasa dadanya hangat. Ini adalah puncak dari perjuangan panjangnya. Di sisi lain kota, kehidupan Arga dan Rina jauh dari gemerlap. Setelah kejadian memalukan di toko Sita 3 tahun lalu, hubungan mereka semakin memburuk. Rina, yang tak tahan dengan kegagalan Arga menjaga standar keluarganya, mulai menjauh. Pertengkaran mereka semakin sering. Dan akhirnya, Rina mengajukan cerai. Arga, yang tak punya apa-apa tanpa dukungan keluarga Rina, kembali ke desa Sukamaju, hidup sederhana sebagai karyawan di toko kecil milik pamannya. Ia mendengar tentang kesuksesan Sita dari tetangga, dan setiap kali nama Sita disebut, ia hanya diam, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah menilai dia, gumamnya suatu malam. Tapi ia tahu tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Sita tak pernah memikirkan Arga lagi. Baginya, pria itu hanyalah bagian dari masa lalu yang telah ia maafkan. Ia sibuk dengan mimpinya yang kini semakin besar. Selain mengelola toko, Sita mulai mengadakan pelatihan untuk pengrajin perhiasan lokal, membantu mereka meningkatkan keterampilan dan memasarkan produk. Ia juga menyumbang sebagian keuntungan